Pak. Bapak. Ada Rosi. Sama ini dia. Bapak sakit. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum dari Bapak Iyos. Pak Iyos ini yang sempat viral. Pak Iyos sempat viral dan beliau berada di Istana Nelayan di Kota Tangerang. Dan viralnya itu ada di bawah kolong jembatan ya. Iya. Mengenaskan banget keadaannya, kurus guys, badannya udah kelihatan kayak tulang banget ya. Dan kita pernah sempat datengin, lalu beliau sudah dibawa oleh Dinas Sosial Daerah Tangerang. Ya, Kota Tangerang. Iya, mengenai yang Bapak yang ini tuh Pak yang dibawa flyover ya? Oh, flyover semalam ya kemarin. Itu udah ke rumah sakit. Oh, itu di rumah sakit Pak. Oh, berarti belum dibawa ke sini ya? Bisa. Itu kemungkinan bakal dibawa ke sini dulu atau gimana Pak? Pasti dibawa. Oh, ke sini dulu ya? Kalau dia udah sembuh, akan sembuh. Terus kita asesmenkan warga-warga mana. Kita sih ke sini. Nah, kita juga sempat ya nemuin dinas Kota Tangerangnya. Yang lebih tepat sih nemuinnya Ezi sama Kutil, karena aku kan ikut Tenovi. Iya. Gimana Ji? Kita kamu dinsosnya nanya-nanya keadaan Pak Iyos gimana, terus tanganannya gimana. Nah, kata dinas sosialnya, Pak Iyos ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dievakuasi. Dan kita sama tim gak bisa ngejenguk karena itu memerlukan waktu lama untuk menjenguknya. Dan kondisinya kan juga belum stabil. Dan terakhir Pak Iyos itu dirawat di ruang ICU. Dan dapat kabar hari ini pas banget hari Jumat Kak. Iya, Masya Allah banget. Iya. Kan katanya kalau meninggal hari Jumat itu orang baik. Tanggal 19 Agustus 2022. Ya, beliau sudah meninggalkan kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi tabahan, ya, dilapangkan hatinya, dan semoga Pak Iyos selalu diluaskan kuburnya. Amin. Maafkan segala dosa-dosanya yang telah dulu dan sekarang. Iya. Nah, sekarang kita mau ketemu keluarganya nih. Iya. Tanya, kenapa sih Pak Iyos ada di jalan? Selama ini keluarganya bagaimana? Kita mau tanya lebih lanjut guys. Iya, karena baru ketika Pak Iyos nggak ada, orang tuanya baru ada ya. Iya, keluarganya ya. Kita nggak tahu sih orang tuanya ada atau enggak. Prihatin juga sih ya. Ya, makanya ini kita langsung mau ngobrol sama keluarganya ya. Iya, pokoknya buat kalian semua doain Pak Iyos ya, semoga Pak Iyosnya tenang di alam sana. Amin. Mari kita doakan bareng-bareng ala jinia wal kulli solihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kolfa nih langsung aja yuk kita tanya ke keluarganya. Oke guys, ikutin terus. Nah,
Alhamdulillah guys, kita udah bersama keluarganya dari almarhum Pak Iyos. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Mamit, Oh, Pak Mamit Iya. Mamit sebagai beliau. kakaknya. Oh, kakaknya. Iya. Dari almarhum Pak Iyos. Iya Pak Iyos, dari almarhum. Orang tua masih ada, Pak? Orang tua udah nggak ada. Oh, dengar. Iya, semua udah nggak ada. Yang ada itu ibu apa ya? Ibu sambung. Iya, ibu sambung gitu. Tapi Pak Iyos sendiri udah berkeluarga. Jadi setahu kami ya keluarga dari sana, karena kan Pak Iyos ini jarang di kampung. Jadi melanglang buana terus sampai ketemu di sini aja. Kami selaku keluarga nggak tahu alamat Pak Iyos di mana, tinggal di mana, sama siapa. Jadi kami tidak tahu. Jadi tahu-tahu adanya di Tangerang setelah kejadian seperti Viral ini. ini. Iya. Gitu. Bahkan kami tahunya juga dari TikTok karena viral di TikTok. Emang Gitu. medsos cepet banget ya. Iya, begitu. Itu malang buananya dari umur berapa, Pak? Itu seingat saya dia melanglang buana 15 tahun. Ya. Cuman sebelum corona ya 5 tahun ke belakang dia sempat pulang ke Cisarua. Oke. Cuman istilah baju, celana datang ke sana. Nah, terus datangnya ke Adi yang bungsu, yang bontot. Terus Adi yang bontot nelpon, katanya ada Iyos ya. Cuman 2 hari. Dia minta nomor keluarga gitu kan. Setelah dia balik lagi ke Tangerang, kan dilarang juga sama keluarga. Udahlah Yos, tinggal di sini, usaha di sini. Dia bilang saya punya tanggung jawab di Tangerang gitu. Kami nggak nanya alamat Tangerangnya di mana gitu. Udah gitu. Dia balik ke sini, minta nomor. Dalam jarak 2 bulan itu nomor sudah tidak aktif lagi, nomor Pak Iyos. Ketemu 5 tahun, nah inilah seperti ini. Gitu. Jadi nggak lost kontak aja, nggak ada kabar apa-apa. Tapi sebenarnya Pak Iyos ini bukan ditelantarin atau nggak diapa-apain? Jadi kami bukan mentelantarkan Pak Iyos, memang kehidupan dia seperti itu. Gitu. Jadi dulu dia nikah sama orang Jawa, ya. Terus dia usaha buka mie di Cipanas, ya. Entah apa yang terjadi, tergoda sama ini wanita, cerai, gitu kan. Nah terus sempet nih istri yang keduanya ini dibawa tinggal sama keluarga kami. Nggak lama dia cabut lagi, nggak tahu kemana. Gitu sampai ketemu seperti ini. Gitu. Tapi berarti emang dari kehidupannya Pak Iyos ini ditutup-tutupin sama beliau ya? Betul, karena ya gimana ya, bukan saya membongkar aib adik saya ya. Iya. Karena mungkin dia hobinya nikah tinggal gitu. Jadi ya gimana, kami juga selaku keluarga ngelarang sudah. Bahkan adik saya aja sampai ngasih motor, nih Yos, motor udah usaha di sini aja di kampung nih buat ngojek. Sampai dia, saya punya tanggung jawab di Tangerang. Balik lagi dia ke sini. Udah nggak ngasih alamat, nggak ngasih apa. Cuman dia meminta nomor aja, minta nomor Kak, Wak, D gitu. Dikasih nomor 2 bulan udah lost kontak lagi, nggak aktif Tapi gitu. sebelumnya, maaf Pak Iyos ini Ya. tubuhnya nggak kayak gitu Pak ya? Apa jadi begitu? Jadi tubuhnya mah kayak saya aja. awalnya Awalnya ya. fisiknya bagus gitu. Bahkan setelah saya melihat dari TikTok sampai miris, sampai nangis saya. Oh, saya punya adik seperti ini gitu. Sampai ya Allah susah lah. Kalau untuk diceritakan susah gitu kan. Bahkan dalam hati mah aduh ada bahasa kasar ya. Kamu yo, saya bilang ngapain nggak nurut sama keluarga gitu. Sampai akhirnya terjadi seperti ini gitu. Saya mah nyesel sebenarnya gitu. Sampai kurus banget, Pak. Aduh parah itu mah, bukan kurus lagi, udah parah lah, nggak ada dagingnya gitu. Sampai tadi ya dengar dari dokter, bukan tadi ada ngebesuk ketiga kalinya. Iya. Dokter kan ngasih tahu penyakitnya. Iya, penyakit apa tuh? Komplikasi. Oh, komplikasi. Yang paling mendominasi paru. Oke. Gitu penyakitnya. Yang paling di ronsen juga udah parah ini udah. Sampai kan dikasih selang segala. Pertama masuk ke sini itu cuman ini aja. Selang. Setelah 2 hari 3 kali langsung kayak robot selang semua.
dikasih Bapak. Iya, gitu. Ini meninggalnya di hari Jumat jam Subuh. subuh ya? Iya, saya dapat kabar keluarga ke sana subuh meninggalnya. Gitu. Tapi Masya Allah ya meninggal hari Jumat. Hari Jumat, nah itulah meninggalnya mungkin udah diganjar juga lah sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Bahkan kami juga dari keluarga beberapa kali besuk, saya juga udah minta berdoa ke Allah, minta yang terbaik gitu. Kalau memang harus panjang umur, tolong disehatkan. Kalaupun itu pendek umur, ya jangan terlalu lama. Jadi kami bukan mendoakan yang nggak baik gitu, cuman minta sama Allah yang terbaik lah gitu. Ini jalan yang terbaik buat Ya mungkin inilah jalan yang terbaik gitu. Udah nggak ngerasain sakit lagi. Iya gitu, kasihan juga. Lagian kami yang ngebesuknya juga, aduh. Udah gimana? Kalau ibarat air mata seember udah nggak ketampung. Iya, aduh ya Allah, ya Rabbi itu udah. Berarti mah kalau dari pihak Bapak sendiri pun sudah mencari-cari Pak Yos ya. Waduh, udah lelah mencari. Ke Cianjur, ke anaknya kan udah nggak. Jadi gimana ya? Mungkin setelah bikin anak sama Yos ditinggalin, gitu. Jadi anaknya juga ada yang ngaku bapak, ada yang enggak, gitu. Sampai ada anaknya kemarin saya bawa ke sini kan, itu dia nggak mau ngebesuk sini. Sampai saya kasih ongkos dari Cianjur, Cipanas, sampai suruh naik Grab aja, saya bilang gitu. Ketemuan di Cisarua udah jam 1 sampai malam di sini jam 1. Ketemu akhirnya nangis kan. Nah sekarang juga tadinya mau dibawa ke sini, tapi daripada ribet, kami udah aja spontan di sini berdua itu sama adik saya gitu kan. Anaknya juga cuman satu yang ini nih yang nurut gitu. Karena mungkin masih menerima makan juga kali dari bapaknya ya, makanya dia sedikit masih mengakuin bahwa itu orang tua saya. Tinggalnya di mana Pak? Di Cipanas. Oh, di Cipanas. Iya. Lumayan lah Cisarua ke Cipanas. Cipanas, ya kota bunga ke sana. Gitu. Berarti istrinya nggak terhitung ya? Kalau istrinya kan udah nikah lagi, terus istrinya ini mah aduh ya Allah. Yang saya tahu aja nikahnya itu 3. Yang saya tahu. Tahu 3 ya. Yang nggak tahunya. Itu dia lah Bu, gitu. Makanya benar-benar aduh. Dibilang pusing ya pusing, dibilang ya itu saudara saya. Betul. Gimana gitu kan. Akhirnya Dimanapun. iya udah tanggung jawab yang hidup kan kalau udah begini mah gitu. Tapi pas video itu tayang viral, keluarga yang lain tuh gimana Pak Responnya. Kalau keluarga yang lain, kita kan cuma tinggal Atik, Yadi, Biah, saya tinggal 4. Berempat. Nah, ini juga udah beda ibu. Oke. Yang ada adik saya nih, ini udah beda ibu. Yang satu ibu itu sama saya, ini masih satu ibu satu bapak. Jadi yang 4 ini udah beda ibu. Gitu, jadi mungkin nggak usah ceritain lah itu namanya ya, karena itu mah orang tua saya lah gitu. Mungkin ada turunan juga lah gitu, mungkin gitu kan. Jadi ya udah begini mah udahlah, itu mah tanggung jawab saya aja yang masih hidup gitu kan. Mayat mah tuh jenazah mah udah tanggung jawab yang masih sehat. Betul. Gitu. Fardu kifayah. Iya betul. Ya sedih banget ya Pak, terpukul banget ya. Aduh, Bu, kalau dibilang ini kalau saya nggak malu saya udah nangis tadi juga. Udah tahan-tahan bapaknya. Aduh ya gitu Allah, ini supir aja mau nyasap di tol, sampai saya bilang lu tahu jalan nggak? Saya udah nggak tahan ya Bu, gitu pengen. Udah Aduh ya Allah. udah. Tadi kata supir ambulans, sabar nih, yang penting nyampe di rumah sakit katanya. Lagian lu kan udah berapa kali katanya. Ya itulah yang membuat habis penasaran saya. Kan saya udah ngebesuk ke sini beberapa kali udah. Bapak udah sering kesini ya? Udah 4 kali. Udah 4 kali sama Iya, 4 kali kesini. Gitu kan. Terus yang bolak-balik ya? Iya, sama adik saya Adik. yang di rumah sakit. Masih peduli banget ya Iya, sama iya, Pak Yos gitu. yang begini ya. Iya. Tapi terakhir kondisinya gimana Pak yang Bapak kesini? Kemarin mah justru yang ini 2 hari yang lalu kami kan kesini. Itu udah bisa ngomong, belum, kalau suara belum. Cuman saya bilang, Yos, kenal
kenal gitu. Nggak bersuara, cuman ada gerakan, iya. Responnya dari Terus mata udah begini gitu kan, udah, alhamdulillah ya Allah, sembuh lah, sehat lagi kali gitu kan. Saya bilang suruh baca syahadat, dia ikutin, zikir, istighfar, saya bilang dia ikutin. Makanya saya pulang tenang ke Cisarua. Wah, perubahannya drastis, saya bilang gitu kan. Terus 1 hari, 2 hari kemudian, nih tadi malam dapat kabar seperti itu. Astagfirullahaladzim, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman jadi Allah tuh memberikan kesenangan dulu terhadap kami ya, keluarga, bahwa Iyos nih bakal sehat gitu kan. Ternyata justru sebaliknya. Malah jadi nggak ada umurnya. Tapi gitu. alhamdulillah akhirnya ketemu juga sama keluarganya. Iya, itu alhamdulillahnya masih sempat kita Tengok, ngelihat, oh mukanya begini, keadaannya seperti ini, masih itu. Nah alhamdulillahnya seperti itu gitu. Nggak meninggal di jalan. Nah, coba kalau meninggal di jalan, entah nanti siapa yang nemuin atau gimana gitu kan. Ya kita juga berterima kasih juga kepada TikTok lah gitu ya, apa nggak tahu yang membuat viral. Saya mah nggak ngerti sebenarnya gitu-gituan, dari kampung tuh Bu. Terus Bapak tahu dari mana? Itu anak saya. Anak saya, Bapak katanya ini ada mamang katanya gitu kan. Saya perhatiin, ya Allah, saya nggak, cuman sekilas aja yang namanya satu orang tua. Walaupun udah bertahun-tahun gitu kan, kondisinya seperti itu tetap langsung saya ponis, ini adik saya. Langsung saya kesini, iya kontak gitu. Jadi udah nggak dibilang ditelok-telok dulu ini Iyos apa bukan gitu. Biasanya kan ada Pak yang anaknya begitu, orang tuanya nggak mau ngakuin atau saudaranya nggak mau ngakuin. Tapi Bapak alhamdulillah banget masih peduli banget. Iya, karena kita dari kampung mah jadi gimana ya. Jadi rasa saudara mau seperti apa, mau kelakuannya seperti apa, tetap itu saudara kami. Jadi ya karena ada apa-apa tetap kita sebelum ke tetangga sama saudara dulu gitu. Jadi saya masih peduli ke situ lah. Istilahnya kan ya kita juga minta balasannya kan dari Allah. Betul. Takut saya lagi di mana gitu kan. Siapa tahu kita juga ditolongin sama saudara saya sendiri gitu kan. Kalau kita egois, kita acuh atau gimana, suatu saat saya di mana-mana, saudara kita nanti, wah si Mamit dulu juga ngantap sama adenya si Iyos gitu kan. Nah, saya, betul gitu. Ya jadi guys, kalian bertanya-tanya ini gimana sih kok bisa ada di jalan? Nah, udah dijelaskan dengan salah satu keluarganya sebagai kakaknya. Ternyata emang bapaknya nggak bisa diem ya di rumah. Iya. Bukan ditelantarkan guys. Bukan ditelantarkan. Bukan dijelaskan, bukan ditelantarkan. Karena emang udah dibilangin tapi susah ya Pak. Susah, orangnya emang sifatnya begitu gitu kan. Bukan ditelantarkan. Bahkan nomor aja dia minta, nomor kami selaku kakak-kakaknya, adiknya dia minta. Setelah 1 bulan 2 bulan ini saya telepon, kontak sudah tidak aktif lagi. Jadi bukan ditelantarkan. Karena kan Tangerang ini luas, kami mau nyari kemana gitu kan. Jadi ya udahlah, saya bilang udah tua ini si Iyos gitu kan. Suatu saat juga bakal nongol pulang ke Cisarua karena udah tahu alamat Cisarua gitu kan. Karena memang dia dari Cisarua. Makanya bukan kami mentelantarkan, udah aja begitu. Ibarat ada keluarga memberikan yang terbaik. Iya. Berarti bapaknya udah bolak-balik Jakarta kesini. Iya. Iya. Udah kemana-mana. Udah ngelarang saudara Iyos mah susah. Jadi alasannya memang masuk akal juga. Udah saya larang-larang, saya kan punya tanggung jawab di Tangerang katanya gitu kan. Saya pikir punya istri, punya anak, kita kan nggak bisa ngelarang dong gitu. Makanya udahlah, nggak apa-apa gitu. Rencananya mau dimakamin di mana? Dibawa ke Cisarua. Iya, di sana kan ada makam keluarga, ada bapak saya juga, terus ada adik saya juga yang meninggal. Jadi makam keluarga aja. Iya, jadi besok Pak. Kayaknya hari ini juga. Iya. Iya, karena tadi pagi sebelum saya berangkat ke Tangerang ke rumah sakit itu udah diatur semua
Masya Allah. Adik saya Sarom suruh ke kiai. Bagi-bagi tugas. Iya, udah ada yang di kuburan, ada yang ke kiai, ada apa, udah siap. Jadi pas sampai ke sana Udah tinggal mandiin lagi, menyempurnakan, disolatan, baru ke kuburan. Kayaknya nggak diinepin lagi, langsung hari ini juga di. walaupun malam juga udah Iya. Pak kuburin langsung. Iya. Nah jadi di rumah sakit ini kita masih mau nunggu apa lagi Pak? Sekarang mah udah tinggal pulang. Tinggal pulang. Karena adik saya masih Jumatan, jadi nunggu adik saya pulang Jumatan di rumah sakit sebelah, di masjid sebelah, baru langsung pulang. Surat-surat juga udah Udah diurus, udah tanda tangan, udah semua beres. Tapi kata dokter apa terakhir Pak? Terakhir kata dokter ya, dokter hanya berbicara, inilah kemampuan kami, sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, cuman ya Allah berkehendak lain gitu. Ya saya juga udah berterima kasih terhadap dokter karena pelayanan, terus bisa merawat saudara Ios sudah berterima kasih lah terhadap pihak rumah sakit yang ada di sini. Iya. Alhamdulillah. Namanya juga Pak Yos juga banyak dapat bantuan ya Pak dari. Ya ada lah, ada ya, baik, ya gitu. Dari orang-orang yang mau peduli lah, udah ada bantuan-bantuan juga. Jadi klaimnya dokter juga karena sakitnya complicated ya Pak? Iya betul. Apalagi yang paling dibicarakan sama dokter ini parunya udah parah gitu kan. Karena kalaupun dia bertahan hidup juga, jadi gimana ya, akan kasihan gitu. Mendingan ya inilah Allah rencana Paling indah. paling bagus lah, paling baik gitu Allah. Keluarga mah terpukul ya Pak ya. Iya, keluarga mah kalau dibilang terpukul mah saya nggak bisa bercerita apa-apalah. Kalau untuk nangis mah, kalau nggak malu mah saya ya Allah ya Robi, saya nggak bisa nulistin. In all the good and all that's hard. Ini almarhum istri Pak Ion ada yang datang apa enggak ya Pak? Satu pun tidak ada yang datang. Satu pun tidak ada yang datang. Itu entah sekarang punya istri atau tidaknya, kami keluarga tidak tahu. Yang jelas mantan-mantannya pun tidak ada yang datang. Bahkan anaknya sendiri pun tidak ada yang datang. Gitu. Jadi cuma satu anaknya yang di Cipanas, itu pun dia tidak ikut kemari. Dia nunggu di Cisarua aja, di rumah keluarga di Cisarua. Umur berapa Pak? 30 tahunan. Oh, 30 tahun. Udah berkeluarga iya. berarti? Udah berkeluarga, udah punya anak juga. Gitu. Istrinya nggak ada yang tahu sama sekali ya Pak ya? Iya, kayaknya mah kalau menurut saya, Iya. karena dari istrinya si Mbak ini katanya ada tinggal di Tangerang. Tapi saya telepon yang namanya si Okta sama si Lia, dia nggak ngasih jawaban. Bahkan jawaban si Okta, saya WA, saya telepon si Okta, besuklah bapak kamu di rumah sakit umum, gitu kan. Jawaban dia apa? Okta lagi sekolah. Jawaban anaknya, dari semenjak lahir sampai gede saya tidak tahu wajah bapak. Itu jawaban anaknya nih, gitu kan. Jadi kalau prediksi saya itu jawaban anaknya seperti itu karena apa? Saya tidak nyalahin anaknya juga. Kadang-kadang kesalahan bapaknya juga. Mungkin mentelantarkan. Seperti itu. Saya tidak nyalahin anaknya. Kita nggak bisa menghakimi. Iya betul seperti itu. Jadi nggak bisa nyalahin. Woi kamu selaku anaknya kok gini? Nggak bisa begitu. Karena kadang-kadang memang ya adik sayanya lah, kelakuan adik sayanya mungkin yang nggak ini. Gitu terhadap anak, terhadap istri. Jadinya jawaban anaknya seperti itu. Betul. Gitu. Kepribadian dirinya sendiri. Betul itu. Nggak ada istrinya satupun, mantan istrinya nggak ada yang besuk, nggak ada yang datang. Jadi pure cuma keluarga aja yang ngurus. Betul, keluarga. Keluarganya masih peduli banget guys. Alhamdulillah. Jadi bukan ditelantarkan. Ya udah guys, kita mau jemput dulu ya nanti setelah sholat Jumat Ya. Bapak almarhum Ios. Nanti setelah itu langsung dibawa ke Cisarua. Cisarua, ya. Oke guys, ikutin terus.
Alhamdulillah guys, kita ketemu sama adiknya ya. Adiknya almarhum Pak Iyos. Ya, karena tadi kita nunggu setelah sholat Jumat ya. Iya, sholat Jumat dulu. Ini adik kandungnya ya Pak? Iya betul. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yadi. Bapak Yadi. Wah, sama kayak driver kita, Yadi. Nah, Bapak Yadi, gimana sih ngelihat kondisinya terakhir Pak Iyos? Kalau kita sih keluarga kan karena udah lama kehilangan ya, kita nggak tahu keberadaannya atau apa, jadi ya kita ngelihat kondisi terakhirnya sudah keadaan repot lah gitu, makanya sampai diambil sama Dinsos, langsung dievakuasi lah gitu, dievakuasi ke rumah sakit gitu. Jadi pertama kali kita ketemu juga pas kita langsung ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Kita mungkin sadarnya mungkin almarhum ngelihat kita itu baru kemarin. Hari apa kita kesini? Selasa ya? Selasa mungkin keadaannya justru membaik gitu. Kita malah dapat kabar seperti ini sekarang gitu. Tapi Bapak sempat lihat videonya kan yang viral itu? Oh iya. Di jalan itu. Iya. Makanya kita taunya almarhum ada di sini itu dari video viral itu. Tadinya kan kita nggak tahu. Saya dengar kalau ada di Tangerang, cuma kalau tempat tepatnya gitu lokasinya kita nggak tahu. Karena gitu. Tangerang luas ya. Iya. Badannya kondisinya terus kering. Iya, dan kemarin juga kita kan cari-cari tahu gimana sih ceritanya atau sampai ke jembatan. Nah, kalau saya dengar informasi sih belum begitu lama katanya ke jembatannya gitu. Tadinya emang dia pernah ngikut kerja seseorang. Kerjanya mungkin ada masalah atau emang tidak betah, kita nggak tahu ya gitu kan. Akhirnya dia keluar dari sana gitu, akhirnya lari ke jalan gitu. Tapi kayaknya sih belum lama sih, baru setahun atau 5 bulan lah di jalannya seperti itu. Tapi menurut Bapak pribadinya Pak Iyos gimana? Kalau pribadi ya biasa aja sih. Cuma kan kalau lama dia mah. Jadi kalau misalkan kita bicara benar-benar dekat, ya bukan seperti keluarga kami, bukan seperti keluarga yang lain istilahnya yang kesehariannya ada kumpul. Kalau Iyos itu almarhum bahkan dulu pun waktu masih muda nggak pernah ada di rumah. Sekitar 20 tahun misalkan kerja di mana gitu, nggak pernah pulang. Jadi gitu. terus. Kadang-kadang nanti nongol ke rumah cuma 1 hari 2 hari. Pernah tinggal di kita lama sekitar 3 tahun atau 4 tahun itu aja. Lalu berangkat lagi gitu kemana? Nggak tentu di Tangerang juga, bisa di mana aja. Pernah di Cianjur atau pernah di Jakarta. Nah ini terakhir di Tangerang gitu. Buat balik aja Pak Yul masih ingat alamatnya tapi Pak ya? Kalau untuk balik ingat, Cuma emang yang tanda kutip ya yang saya nggak tahu ini apa alasannya sampai nggak mau pulang gitu. Karena kita terakhir pernah beliau pulang sebelum corona itu 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang. Kalau keluarga kami kan nggak ada ini, ada yang komen ya, saya konfirmasi gitu, ada yang komen kenapa sih kok keluarganya nggak dicari-cari gitu kan. Maaf, kalau keluarga kami kehilangan Pak Iyos itu dari dulu kebiasaan gitu loh. Jadi nggak merasa kehilangan gitu. Jadi memang jarang di rumah. Emang nggak pernah di rumah gitu. Tapi keluarga berusaha mencari. Berusaha, kalau mencari setidaknya gini sih, setidaknya saya kayak contoh kemarin 5 tahun yang kemarin dia pulang kan gitu, minta nomor kan gitu. Kan saya tanya sekarang mau kemana lagi? Saya mau berangkat lagi. Kan gitu dia, dan waktu itu kan pernah saya larang udah di sini aja ngapain, kan saya punya keluarga. Nah gitu berbicaranya jadi seperti itu nggak bisa nahan dia untuk tinggal di sana. Dan emang desas-desus emang beliau menikah di sini. Cuma nggak lama itu juga katanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun pisah lagi itu ya, seperti itulah. Jadi Bapak juga nggak terlalu tahu kepribadiannya Pak Iyos ya? Kalau kepribadiannya sama aja sih dengan kita gitu. Ya gimana ya, mau bicara masalah pribadinya? Iya. Baik, kalau masalah baik sih baik gitu. Sama aja lah dengan orang-orang lain. Ya cuma beliau ini
emang orangnya sifatnya nggak pernah betah di satu tempat. Nggak bisa diem. Iya. Semuanya berpindah ke tempat lain. Iya gitu. Berarti mungkin pikiran keluarganya Pak Yon ini di luar kerja gitu ya Pak ya? Iya kan pernah 5 tahun kan yang saya ceritakan 5 tahun yang kemarin kan beliau datang. Iya. Itu pun 1 atau 3 hari lah, cuma 3 hari. Dan cerita saya kerja di sini ya udah saya bilang nggak apa-apa. Cuma tolong nomor telepon jangan diganti-ganti. Kan dari dulu gitu. Kasih nomor telepon, hilang lagi. Kasih telepon, hilang lagi. Nah, sempat tuh berhubungan, nomor telepon lancar lah 1 bulan, 2 bulan. Hilang lagi. Udah susah. Jadi emang dari beliaunya yang iya, kalau nomor telepon keluarga itu nomor saya dari sekitar 15 tahun pun nomor saya belum pernah ganti. Cuma Pak Yosnya ini nomornya ganti-ganti terus gitu. Jadi bukan keluarga yang melantarkan ya. Iya. Dan uniknya nggak pernah ngasih alamat tempat dia tinggal. Itu nggak pernah ngasih alamat. Nih saya tinggal di sini, nggak pernah. Yang diminta cuma nomor doang gitu. Sebulan 2 bulan udah nggak ada kontak gitu. Cuma kalau yang disayangkan dari Pak Yos ini yang disayangkan gitu kan, berkeluarga tidak ada yang pernah lama. Itu yang saya sayangkan. Jadi istilahnya kan kalau punya keluarga ada yang mengurus atau apa ya. Jadi beliau ini ya mungkin saya cerita ya. Iya. Jadi beliau ini kadang-kadang di tempat mana dia menikah lalu punya anak dia ditinggal lagi. Makanya saya mencari jejak anaknya pun susah. Ada nomor kontak sampai sekarang saya punya nomor kontaknya gitu kan anaknya. Kontakan dengan anaknya. Cuma kan kalau untuk menemui kayaknya mereka masih berat gitu. Sampai saat ini belum nemuin gitu. Bahkan tadi pagi saya kabarin dengan keadaan seperti ini belum dapat kabar lagi. Acuh mereka semuanya. Ya, saya juga nggak menyalahkan mereka ya. Karena emang Bapak Yosnya juga gitu. Dari kecil. Iya, kan kadang-kadang kalau banyak yang nanya, anaknya pada kemana? Ya, kalau anaknya sih, walaupun saya tidak tahu ya tepatnya di mana, rumahnya di mana. Cuma saya punya kontaknya. Teleponan bisa gitu. Cuma kalau untuk kesini kayaknya mereka belum siap gitu, belum ketemu gitu. Ya pasti ada rasa sakit hati mungkin seperti itu sih. Itu tadi ada bahasa saya dari lahir sampai segede ini belum tahu bentuk bapak sampai begitu ada bahasanya. Ya kan dari si Okta sama si apa di. Iya, dan mungkin alasan Pak Yos juga kenapa nggak mau pulang atau berpindah-pindah tempat mungkin pemikiran beliau. Ya saya pun pulang pun kemana? Karena emang tidak punya apa-apa. Ya cerita dulu lah kita kalau bicara dulu mungkin ada peninggalan dari orang tua beliau jual dibawa hidup di mana-mana. Uangnya untuk merantau seperti itu. Jadi akhirnya tidak punya di kampung pun tidak ada tempat sama sekali gitu. Seharusnya investasi di kampung. Kalau berpikiran panjang. Seperti itu gitu. Pak Yos nyalakan pribadi mereka berbeda-beda. Iya, kenapa Pak Yos nggak pulang ya seperti itu. Mungkin kalau ke kampung pun yang di situ kan hanya ada adik-adiknya. Kalau ini kan kakak ipar. Mungkin ada saya, ya mungkin beliau juga sungkan kali ya ngikutin saya atau apa gitu. Seperti itu sih. Jadi keluarga mah peduli ya. Peduli, istilahnya mau tinggal di mana atau masalah ya kalau kita sih kalau di kampung Bu ya masalah tidur atau makan mah jangankan saudara orang lain pun kalau di kampung tuh tinggal cuma ngetok pintu dapur siapapun bisa makan kan gitu. Ibaratnya kalau di kampung berbeda mungkin dengan kota ya. Kalau di kampung tuh seperti itu. Jadi nggak ngeliat latar belakangnya si orang ini. Iya, kalau di kampung itu kalau tinggal mau makan mah tinggal namu sama siapa aja bisa makan kan besok gitu. Kita ngetok sama bapak. Kasih makan sih. Iya, masalah gitu. Cuma mungkin beliau ini sungkan gitu kan karena kami semua sudah berkeluarga mungkin sungkan dengan pihak istri kami atau apa. Mungkin seperti itu karena emang dari kemarin kita tahan pun yang 5 tahun kebelakang pernah ketemu dia nggak mau gitu. Tetap dia emang alasannya dia punya keluarga di sini. Punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Tapi setelah Bapak ngedengar udah meninggal nih, udah almarhum. Bapak gimana?
Ya kalau untuk Sedih, masa namanya udah bilang. sedih banget gitu sedihnya. Udah nggak bisa diutarakan lah. Sedihnya kalau gimana ya? Kalau kita kan misalnya keluarga, namanya keluarga itu kan ditinggalin. Ya saya mau ngeliat tuh yang keluarga normal ada istrinya, ada anaknya kan mana. Masih Itu lengkap ya? yang saya sedihnya. Saya nih ngehubungin, ada ya satu anaknya yang bisa dihubungi, alhamdulillah gitu kan. Ada satu dari istri yang keberapa gitu. Ada hanya itu aja, cuma yang keluarga yang lain-lain saya belum bisa menghubungi. Itu aja sih yang bikin sedih saya. Jadi di saat Pak Yon meninggal nih anak-anaknya sama ibunya nggak ada yang Iya, tidak ada ya bisa dibilang tidak ada orang yang ngedampingi lah gitu. Itu yang bikin sedih. Dan keadaan kan sekarang meninggal pun di rumah sakit ya, dalam posisi tidak ada yang menunggu atau apa. Kalau kami kan jauh, kadang-kadang kami kan kesini kemarin sekitar 3 hari sekali atau 4 hari sekali kan gitu kita kesini. Walaupun emang kita udah berbicara dengan pihak dokter karena emang keadaan Pak Yos di ICU dan pihak dokter pun katanya ya jangan terlalu banyak, nggak perlu di ini. nggak boleh masuk banyak-banyak juga. jangan ya. terlalu diganggu gitu. Jadi diganggu pun, jadi kalaupun kita misalkan nunggu di sini ya paling kita cuma standby di luar doang, hanya menanti kabar atau gimana gitu. Dari dokter ya? Iya, tidak bisa. Yang katanya kan kemarin keadaan Pak Yos ini jangan terlalu banyak diganggu gitu. Jadi biarin aja terus istirahat seperti itu. Dokter bilang gitu ya? Shock juga sih emang. Gue denger tiba-tiba ketemu udah. Iya, padahal kita kabaran Kondisinya seperti itu, sekalinya ketemu gitu kan. Dicari-cari, nyarinya bingung kemana gitu kan. Sekalinya ketemu. Kayak pas posisi. lihat viral gitu Bapak juga kaget juga ya Pak ya? ya sangat kaget, Pak. Bapak tahu dari mana itu video? Dari Kalau TikTok. kakak kan dari TikTok. Dari TikTok. TikTok juga sama. Jadi kan begitu kita kabar, langsung kan ada itu langsung ngabarin ke saya. Iya. Ini gimana nih? Ya udah kita langsung berangkat ke sana. Cuma Kita berumbuk di rumah. Cuma kita- waktu itu emang kita tidak langsung berangkat karena pas kita dengar kabarnya sebenarnya udah pas mau dievakuasi ya, makanya kita tunggu dulu evakuasi kemana. Pas begitu baru dapat alamat, oh dievakuasi ke RSUD, ya udah berarti kita ngejar kan. Kalau saya nyari-nyari ke jembatan, Betul. nyari-nyari ke jembatan, terus saya salah lagi jembatannya mana. Jelasnya dulu susah. baru. Alamatnya juga nggak tepat ya Pak ya? Makanya begitu udah dievakuasi ke rumah sakit, langsung kita menyusul ke rumah sakit gitu. Jadi nanti setelah pemakaman ada tahlilan. Tahlilan. Kalau di kita kan Kebiasaan tahlilan di itu kita 7 hari. Dicari ya. 7 hari, 40 hari, 40 hari, 100 hari. 2 hari bahkan kan? Nggak ada, 3 harian Kalau biasanya. aku ada 2 Tradisi kampung beda kita, sih ya Pak ya? kita setiap hari dulu, setiap hari nih Selama seminggu. tahlilan gitu 7 ya. hari, dari 7 hari nanti seminggu sekali sampai 40 hari. Dari 40 hari baru lolos sampai 100 hari. Iya betul-betul. Iya. Haul. Iya, seperti Awal itu 1 tahun. 1 tahun ya. Seperti Terus itu kami sih. kan di sana juga nanti ada beberapa santri yang suruh ngaji selama 1 Iya, minggu. betul, Kayak betul. malam-malam gitu. Iya. Jadi setiap malam terisi sama pengajian Betul. Al-Quran. Jadi nggak cuma ada di dunia tapi buat di liang kubur. Iya. Iya. Ya guys, itu proses setelah pemakamannya ada tahlil sampai bahkan 100 hari ya. Iya. Ada 40, 7 hari, 40, 100 ya Pak ya? Iya, itu sih yang kemarin kan kita pernah nerima kabar krisis ya. Pak Yos kritis waktu itu 3 hari ke belakang lah gitu. Ya itulah yang kita jadi kadang-kadang jadi pikiran keluarga tuh itu. Ya kita ya maksudnya persiapan untuk setelah kematian, untuk iya, acara iya. kematian itu. Oke, semoga ntar ada jalannya ya Pak Ulfa ya. Amin, amin, Ada amin, rezeki lebih amin. dari para orang-orang baik. Amin, yang amin, membantu amin, amin, almarhum amin. Pak Ion. Amin, amin, amin. Kita yakin Pak Yas orang baik ya. Orang baik. Amin. Mungkin nanti ada bantuan ya. Karena salah satunya meninggal di hari Jumat. Iya. Ah ya, Hari Hari yang yang dimuliakan bagus. Allah. Betul. Amin, amin, amin. minta doa-doanya aja dari ini. Amin. Dari Yang terbaik. rekan semua yang Iya. peduli. Ya Pak, ini ada sedikit rezeki dari Teh Novi. Mohon diterima ya. Alhamdulillah. terima kasih banyak. Ya. Semoga bisa ngebantu untuk tahlilannya. Amin. Amin.
Semoga kita doakan beliau diampunkan doanya, maksudnya Diampunkan dosa-dosanya yang sengaja maupun tidak sengaja. Kuburnya sama Allah diluaskan. Amin ya Allah. Nah, jadi ini langsung mau bawa ke Cisarua. Ya, karena udah emang ditunggu sama keluarga ya, Pak? Iya, keluarga udah pada bawel, udah nyampe mana, udah jalan apa belum gitu. Karena kan di sana juga udah siap-siap para kiai atau apa. Ada yang ke kuburan, ada yang kemana. Udah bagi-bagi tugas. Kami sebelum ke sini tuh udah bagi tugas. Ini yang ini bagian ini, yang ini bagian ini, udah gitu. Jadi kami datang dari sini ke sana tuh udah siap lah gitu, udah semua beres. Keluarga nyambut baik, Allah pun nyambut baik. Amin. Udah guys, kita mau urus dulu ya. Iya. Untuk perpulangannya almarhum. Oke guys, ikutin terus. Guys, jadi kita cuma sampai sini aja, Pak. Maaf, Mohon maaf, nggak bisa ikut sampai. Iya, nggak apa-apa. Karena kita harus ada kerjaan yang lain. Iya, nggak apa-apa. Dan terima kasih banyak nih bapaknya sudah sempetin ngomong sama kita kalau Pak. Ya, Nggak apa-apa. meluangkan waktunya. Iya. Nah, Bapak, dari Bapak-Bapak ini ada Mau pesan disampaikan nggak, dari Pak? Tenovi buat Tenovi. Ya, dari kami ya selaku keluarga Bapak Yos, saya selaku kakaknya dan adiknya, pokoknya semua atas nama keluarga Bapak Yos mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Ibu Novi. Semoga amal ibadahnya dan bantuannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal. Amin. Semoga diberikan kelancaran dalam segala hal, dalam urusan apapun. Amin. Diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kami dari keluarga Pak Yos sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya buat Teh Novi beserta rekan. Ya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal. Amin. Buat keluarganya juga ya. Doa baik menyertai kalian semua. Amin. Nah guys, alhamdulillah kita udah wawancara dari keluarganya dan emang betul beliau itu tidak ditelantarkan ya Pak ya. Tapi Pak Yonnya sendiri yang senang keluar-keluar gitu. Iya. Bahkan sampai keluarga juga sering nyari, tapi kan nggak tahu alamat yang jelas. Betul. Ya dari kita udah penasaran akhirnya terjawab semua dengan keluarganya. Oke guys, ikuti terus. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton channel ini. Jangan selalu lupa berbuat kebaikan dan jangan lupa selalu support kita agar kita lebih semangat lagi guys buat berkonten ya guys. Jangan lupa di subscribe, dan komen ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Sama-sama. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. And I'd say I do.